Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada informasi yang sangat hangat. Breaking news dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan pencalonan kepala daerah. Ini keputusan MK terbaru hari ini ya, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 secara tegas telah mengubah ketentuan pencalonan kepala daerah dari aturan lama yang dianulir menjadi keputusan baru, yang dengan keputusan ini ada perubahan yang sangat signifikan terhadap partai politik untuk bisa mencalonkan mencalonkan kadernya menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Kalau dulu aturannya persyaratan partai politik untuk bisa mencalonkan kepala daerah itu harus mempunyai minimal 25% suara pemilih, dengan syarat lagi punya wakil rakyat yang duduk di DPRD. Hari ini persyaratannya diubah, jadi bukan 25%, tetapi diturunkan sangat jauh, dan tidak harus punya wakil rakyat yang duduk di DPRD, baik kabupaten maupun provinsi. Nah, dengan aturan ini Anies Baswedan bisa saja dicalonkan menjadi gubernur DKI oleh partai-partai yang memenuhi syarat perolehan suara tadi. PDIP dengan perolehan suara di Jakarta yang kalau tidak salah sekitar 14% suara, itu bisa mencalonkan diri secara mandiri, hanya partai PDIP mencalonkan calon gubernur DKI Jakarta, karena perolehan suaranya dibandingkan dengan DPT DKI jauh memenuhi syarat dari ketentuan baru yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi ini. Nah, ini tentu saja adalah hal yang luar biasa, menjadi breaking news besar-besaran hari ini ya. Kalau kemarin saya bikin vlog Anies menangis dan PDIP meriang karena tertutup sudah peluangnya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dengan adanya keputusan MK hari ini, PDIP bisa mencalonkan wakilnya, kadernya atau siapapun menjadi calon gubernur DKI Jakarta sendirian tanpa ada koalisi dari partai yang lain. Nah, karena ketentuannya yang baru itu, sebuah partai politik bisa mencalonkan orang atau kader menjadi calon kepala daerah dihitung berdasarkan jumlah DPT di wilayahnya, kemudian dibanding dengan atau diperhitungkan dengan jumlah pemilih dari partai itu sesuai dengan jumlah DPT-nya. Jumlah DPT yang misalkan 2 juta sampai 6 juta, persyaratannya perolehan suaranya sah partai sekian persen untuk bisa maju. Suara 6 juta sampai 12 juta, persyaratannya sampai hanya sekian persen untuk bisa maju. Nah, untuk DPT antara 6 sampai 12 juta di sebuah wilayah, maka partai politik yang memperoleh suara minimal 7,5% dari total DPT itu ya, memperoleh suara ya, suara partai ya, bukan kursi DPR, itu bisa langsung mencalonkan kepala daerah. Nah, sementara di DKI Jakarta PDIP itu perolehan suaranya sekitar 14%, jauh melebihi kuota yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau begitu persiapkan aja PDIP kadernya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, karena tidak perlu koalisi dengan partai manapun. Bisa maju mengusung sendirian, karena ketentuannya yang diatur oleh MK hari ini sangat memungkinkan untuk itu.
Oke, lebih lengkapnya saya baca ini ya. Saya ambilkan dari iNews. Mahkamah Konstitusi mengubah aturan terkait Undang-Undang Pilkada. Partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan perkara nomor 60 PUU strip Romawi 22/2024 dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa 20 Agustus 2024. Hari ini ya. MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Berikut bunyi isi pasal yang belum diubah itu. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, ini aturan lamanya yang diubah dengan keputusan MK hari ini. Nah, berdasarkan aturan baru ini, Anies Baswedan memiliki peluang dimajukan di Pilgub Jakarta 2024. PDIP juga bisa mengajukan calon meski saat ini hanya memiliki 15 kursi di Jakarta. Berdasarkan amar putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta pemilih. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Ya, itu syaratnya. Dengan jumlah DPT minimal 2 juta. Jika partai Anda kok suara pemilihnya minimal 10%, walaupun tidak punya kursi di DPRD, Anda bisa mencalonkan menjadi gubernur melalui partai tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Kayak itu persyaratan-persyaratan berlaku sesuai dengan jumlah DPT di daerah itu. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Nah, ini yang pas dengan DKI Jakarta yang butir C ini. Karena DPT di Jakarta lebih dari 6 juta jiwa. Nah, oleh karena itu, partai politik yang punya suara sah, pemilih suara sah di Jakarta minimal 7,5% dari jumlah DPT itu bisa mengajukan calon gubernur sendiri tanpa koalisi dengan partai manapun. D. Nah, maka PDIP itu tadi kan perolehan suara sahnya 14% sekitar. Jadi sudah 2 kali lipat dari syarat yang dibutuhkan. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota dan seterusnya. Oke lah ya, kurang lebihnya sama. Jadi itu aturan breaking news hari ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan partai politik mengajukan atau mencalonkan calon kepala daerah. Berubah total, jadi tidak sulit-sulit harus punya kursi di DPRD, tidak harus 15 berapa persen persyaratan awalnya, 25% ya, tidak harus 25% memperoleh suara sah ya dari pemilih.
Tapi cukup untuk kasus Jakarta cukup 7,5% perolehan suara sahnya dari DPT Jakarta, dan PDIP melangkahi itu 2 kali lipatnya. Selamat kepada PDIP, silakan diajukan calonnya. Kalau mau mengajukan Anies Baswedan ya bagus lah. Bagus, saya kira menunjukkan PDIP betul-betul partai yang demokratis, tidak pandang bulu. Walaupun beberapa tahun yang lalu partainya berhadapan keras dengan Anies Baswedan, ya, jagonya dikafir-kafirkan oleh pendukungnya Anies. Kalau hari ini kemudian mengusung Anies, PDIP mencalonkan Anies, pasangannya sama Ahok misalkan. Anies Ahok yang dulu kayak asu karo kucing sekarang disatukan dalam sebuah kandang itu kan main kok kontarung dewek nang kandang. Bagus lah, setuju, saya sepakat untuk mendukung sepenuhnya. Tapi persoalannya Ahok mau nggak Ahok menjadi wakil Anies. Angger gelem ya ora apa-apa ngono. Angger gelem ya. Kalau logika politiknya, kalau menurut saya, kalau misalkan Anies mau ikut ya melas mau nganggur gitu ya Ahok Anies. Ya kader PDIP-nya kan Ahok yang mencalonkan PDI. Kok masa kadernya sendiri jadi wakil orang lain? Ya kayak apa-apaan. Kalau saya yang jadi ketua PDIP kan logikanya begitu. Bolehlah Anies, silakan. Nyatanya elektabilitasnya lumayan di Jakarta. Tapi ya harus jadi wakilnya kader saya kan begitu. Masa kader saya, partai saya hanya jadi wakil gara-gara Anies, kan kurang lucu menurut saya. Itu menurut saya. Tapi ya bisa jadi lain menurut Ibu Mega. Oke. Semakin dinamis, ya, untung ini yang diuntungkan adalah partai-partai yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Coba kalau yang itu aturan MK itu menguntungkan partainya Pak Prabowo atau Pak Jokowi, mesti wow, MK ini anak MK. Salah apa lah, nyatanya itu produk hukum yang sah kok. Oke, kita tunggu apakah PDIP mau mencalonkan calon sendiri dan siapa yang akan dicalonkan, apakah Ahok, apakah Anies atau yang lain. Silakan saja, kita akan sambut Pilkada DKI Jakarta dengan riang gembira ya. Jangan ada lagi isu sara, jangan ada lagi isu kofar kafir, politik identitas, jauhi itu, nggak usah pakai macam-macam isu-isu begitu, nggak produktif dan membahayakan persatuan bangsa. Lebih baik ajukan calon, kampanyekan dan program-program yang masuk akal untuk kebutuhan Jakarta, yaitu bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.